Materi pada kali ini yaitu logam berat sebagai penyumbang pencemaran air laut. Hai semua, perkenalkan nama saya Rahmadela Dugotami dengan NIM 08051381823082 dari Universitas Sriwijaya jurusan Ilmu Kelautan. Air laut adalah suatu komponen yang berinteraksi dengan lingkungan daratan, di mana buangan limbah dari daratan akan bermuara ke laut. Selain itu, air laut juga sebagai tempat penerimaan polutan atau bahan cemar yang jatuh dari atmosfer. Limbah tersebut yang mengandung polutan kemudian masuk ke dalam ekosistem perairan pantai dan laut. Sebagian larut dalam air, sebagian tenggelam ke dasar dan terkonsentrasi ke sedimen. Dan sebagian lagi masuk ke dalam jaringan tubuh organisme laut, termasuk fitoplankton, ikan, udang, cumi-cumi, kerang, rumput laut, dan lain-lain. Polutan tersebut mengikuti rantai makanan mulai dari fitoplankton sampai ikan predator dan pada akhirnya sampai ke manusia. Bila polutan ini berada dalam jaringan tubuh organisme laut tersebut dalam konsentrasi yang tinggi, kemudian dijadikan sebagai bahan makanan, maka akan berbahaya bagi kesehatan manusia, karena kesehatan manusia sangat dipengaruhi oleh makanan yang dimakan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai logam berat. Apa itu logam berat? Logam berat adalah logam yang memiliki massa atom yang lebih besar daripada unsur lain di dalam tabel periodik dan memiliki kepadatan lebih dari 5 gram per cm pangkat 3. Logam berat dapat dibagi dalam dua jenis, logam berat esensial dan logam berat non-esensial. Untuk logam berat esensial, di mana keberadaannya dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup, tetapi dalam jumlah yang berlebih akan menimbulkan efek racun bagi tubuh. Contohnya besi, seng, tembaga, mangan, dan lain-lain. Untuk logam berat non-esensial, di mana keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaat atau bahkan dapat bersifat beracun. Contohnya merkuri, kadmium, krom, timbal, dan nikel. Wah, bahaya banget ya logam berat. Nah, ada yang tahu nggak logam berat itu berasal dari mana? Logam berat dapat dihasilkan melalui aktivitas industri. Selain menghasilkan produk yang bermanfaat, aktivitas industri juga menghasilkan produk sampingan berupa limbah yang berbahaya dan beracun. Limbah beracun yang dihasilkan industri ialah logam berat. Beberapa jenis industri yang banyak mengandung logam berat adalah industri yang berhubungan dengan mesin, metalurgi, pelapisan logam, cat, kulit, serta pertambangan. Masuknya limbah logam berat ini ke perairan dapat mengurangi kualitas air. Selain itu, logam berat yang terpendap bersama dengan sedimen juga dapat menyebabkan transfer bahan kimia beracun dari sedimen ke organisme yang ada di perairan. Logam berat juga dapat menimbulkan efek kesehatan bagi manusia, tergantung pada bagian mana logam berat tersebut terikat dalam tubuh. Daya racun yang dimiliki akan bekerja sebagai penghalang kerja enzim sehingga proses metabolisme akan terputus. Lebih jauh lagi, logam berat akan bertindak sebagai penyebab mutagen, teratogen keracunan, iritasi mata bahkan kebutaan, tumor, kanker, dan kematian. Proses masuknya logam berat ke tubuh manusia salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang telah tercemar. Logam berat yang dikonsumsi oleh ikan yang hidup di perairan tercemar membuat ikan tersebut mengandung logam berat dengan berbagai konsentrasi. Ikan tersebut kemudian dikonsumsi oleh manusia sehingga di dalam tubuh manusia juga akan mengandung logam berat yang dapat membahayakan tubuh. Nah, untuk kasus terbesar dari logam berat ini yaitu kasusnya berasal dari Teluk Minamata, Jepang. Teluk Minamata tersebut mengandung logam berat merkuri yang menyebabkan banyak warga menderita akibat pencemaran logam berat tersebut. Ratusan warga tidak dapat diselamatkan akibat keracunan merkuri. Tragedi Minamata ini disebabkan karena mereka mengkonsumsi ikan yang hidup di perairan tercemar merkuri. Pemerintah Jepang membutuhkan waktu setidaknya 15 tahun untuk mereklamasi dan mensterilkan Teluk Minamata dari kandungan merkuri tersebut.
Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa logam berat memiliki efek negatif bagi lingkungan, terutama air laut, jika memiliki kandungan logam berat yang melebihi ambang batas. Lalu, logam berat jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Dan pencemaran oleh logam berat harus segera ditangani agar tidak menimbulkan bahaya bagi manusia. Nah, sekian informasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.